Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Wujana, jurusan Pendidikan Sejarah, kelas A, reguler 2019, NIM 319332124 dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah. Jadi di sini saya akan membahas kekurangan dan kelebihan dari kedua buku ini. Yang pertama yaitu buku Strategi Belajar Mengajar, dan yang kedua buku Menggagas Pendidikan Bermakna. Yang pertama saya akan membahas buku Strategi Belajar Mengajar. Jadi kita akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihannya. Di sini pertama kita lihat dari covernya. Menurut saya dari segi covernya kurang menarik karena dari segi warnanya. Kemudian strategi belajar mengajar ini memiliki 10 bab pembahasan, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab kedua konsep strategi belajar mengajar, bab ketiga hakikat ciri dan komponen belajar mengajar, bab 4 berbagai pendekatan dalam belajar mengajar, bab kelima kedudukan pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran, bab ke-6 keberhasilan belajar mengajar, bab ke-7 penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar, bab ke-8 beberapa teknik mendapat umpan balik, bab 9 pengembangan variasi mengajar, bab 10 pengolahan kelas. Itu adalah pembahasan mengenai strategi belajar mengajar. Jadi kalau kita lihat dari segi pembahasannya ini cukup bagus. Dan buku ini juga cocok untuk guru-guru yang ingin mengetahui strategi belajar mengajar bagi siswanya. Kemudian pembahasan buku ini cukup mudah dipahami karena kata-katanya itu tidak terbelit-belit. Kemudian kekurangan dari buku ini karena buku ini fotokopian. Jadi ada kata-kata yang tidak jelas dan ada kata-kata yang hilang. Jadi kekurangannya menurut saya seperti itu. Namun secara keseluruhan buku ini sangat bagus. Kemudian buku kedua yaitu Menggagas Pendidikan Bermakna. Pertama kita lihat dari segi covernya. Di sini cukup menarik karena di sini ada gambar. Kemudian buku Menggagas Pendidikan Bermakna ini memiliki 8 bab pembahasan. Yang pertama, bab 1 untuk apa anak harus sekolah, bab kedua mencermati orang-orang sukses, bab ketiga life skill versus mata pelajaran, bab keempat pendidikan akhlak halaknya pendidikan, bab kelima merancang pendidikan untuk kehidupan, bab keenam pendidikan haruslah kontekstual dan bermakna, bab ketujuh siapa yang menilai hasil pendidikan, bab ke-8 berbagai peran dalam pendidikan. Dari pembahasan buku Menggagas Pendidikan Bermakna ini sangat bagus karena bukunya ini kayak bercerita tentang pendidikan yang ada. Kemudian buku ini juga banyak motivasi di dalamnya yang bisa kita dapat. Kemudian buku ini juga memiliki gambar yang sangat menarik. Gambar yang sangat menarik seperti ini. Kemudian gambar-gambar yang ada di buku ini juga memiliki arti contohnya ayah buang sampah kok sembarangan sih. Jadi dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau dari segi kekurangan dari buku Menggagas Pendidikan Bermakna ini, bahwa buku ini tidak memakai kata-kata baku. Kemudian buku ini juga dari sistem penulisannya juga kurang rapi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh kawan-kawan sekalian dan bapak dosen sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.